Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Perselingkuhan liar suamiku, bagian ke-13. Tontonan gratis yang menyenangkan. Hahaha. Mana mungkin, aku kan sudah punya istri secantik kamu, mana mungkin aku berpaling, rayunya. Endah terdiam. Maman meliriknya. Dia gak tahu aja kalau semalam aku nginep di rumah Farida, gumamnya. Endah menatap dalam bola mata Maman. Kenapa kamu berbohong, Yang? Kalau begini caranya aku mulai ragu dengan kata cintamu, gumamnya. Sayang aku mau ikut jalan, kata itu meluncur begitu saja dari mulut Endah. Maman melongo, perkataan Endah barusan berhasil membuatnya kaget. Tiba-tiba saja amarahnya memuncak. Apa kamu sudah gila hah? Suami mau nyari duit masa dikintilin. Lagian anak-anak masih kecil, kalau dibawa nyari penumpang, kasihan mereka. Mikir dong pakai otak. Bentaknya seraya berlalu pergi dari hadapan Endah. Jeb. Endah memegang dadanya yang terasa sakit. Perkataan suaminya barusan, berhasil membuat hatinya terluka. Endah tak menyangka, Maman tega membentaknya. Ia tak lagi memperlakukannya dengan manis. Sebenarnya apa yang membuat suamiku berubah? Apa mungkin yang dibilang Lina itu benar, gumamnya. Endah pun bangkit. Gak bisa, aku harus ikuti Maman sekarang juga, aku harus tahu kejadian yang sebenarnya. Ia bergegas masuk kamar dan membangunkan kedua anaknya. Endah menggendong Nadia yang masih tertidur, ia pun membangunkan Hafidz. Hafidz bangun. Endah terus menggoyang-goyangkan tubuhnya. Hafidz membuka mata, ia pun menangis. Endah memelototinya, ia pun menarik paksa lengan Hafidz. Diam kamu. Jangan menangis, ayo ikut mama. Akhirnya Hafidz pun berhenti menangis, ia sangat takut ketika melihat ibunya marah. Sepanjang perjalanan, Endah terus berpikir. Tapi kalau aku bawa anak-anak, pasti bakalan repot. Lebih baik aku titipin mereka di Beijua, gumamnya. Ia pun pergi menuju rumah tetangganya. Sesampainya di rumah Jua. Bei, titip anak-anak ya. Memangnya kamu mau kemana, tanyanya. Ada urusan sebentar, Bibi tenang saja, nanti aku kasih uang 200.000 deh, bujuknya. Jua tersenyum, ia begitu bersemangat saat mendengar nominal upahnya. Ia pun bangkit dan bergegas membawa Nadia dan Hafidz. Setelah anak-anaknya tak melihatnya, Endah pun pergi. Sepanjang perjalanan Maman terus menggerutu. Enak saja mau ikut jalan, aku kan mau jalan sama Farida. Kalau Endah ikut jalan, bisa-bisa rencanaku gagal. Farida gak boleh tahu kalau sebenarnya aku sudah punya istri, pokoknya aku harus bisa menikahinya. Maman memarkirkan mobilnya di halaman rumah Farida, ia pun turun dan bergegas menemui Farida. Beruntung Farida adalah seorang janda muda yang sudah mempunyai rumah dan tidak mempunyai anak. Sehingga Maman bisa dengan bebas masuk ke dalam rumah selingkuhannya itu. Farida sudah siap, dan keluar dari rumahnya. Ia tersenyum ketika melihat sang pujaan hati sudah datang menjemputnya. Maman membalas senyumannya, ia pun mendekat. Apa kamu sudah siap, sayang? Sudah dong sayang. Sahutnya seraya tersenyum manja. Maman menggandeng tangan Farida. Mereka berdua pun berjalan berbarengan menuju mobil. Sesampainya di mobil, Maman bergegas membuka pintu untuk kekasih hatinya. Ia pun merentangkan tangan dan mempersilahkan masuk. Silahkan masuk Tuan Putri. Farida tersenyum, perlakuan Maman berhasil membuat hatinya berbunga-bunga, pipinya memerah. Godaan Maman berhasil membuatnya tersipu malu. Kamu ini apa-apaan sih? Ucapnya seraya mencubit pelantangan kekasihnya. Kamu kan secantik putri yang ada di hayangan. Jadi harus diperlakukan istimewa, dustanya seraya tersenyum. Maman memanglah sangat jago menggoda perempuan, sehingga ia berhasil menggagalkan acara pernikahan Lina dan berhasil mempersuntingnya. Ia pun berhasil menaklukkan Endah sang bunga desa. Dan sekarang, ia pun berhasil menaklukkan Farida, si janda muda yang tajir dan cantik jelita. Setelah Farida masuk ke dalam mobil, Maman pun bergegas berlari dan masuk ke tempatnya. Ia pun mulai menjalankan mobilnya. Sementara di tempat lain, Endah sudah bersiap untuk memata-matai suaminya.
Ia bersembunyi di balik pohon di dekat rumah Lina. Endah sengaja memilih bersembunyi di dekat rumah Lina, mengingat rumah Lina begitu strategis dan banyak pohon serta semak-semak yang mendukungnya saat bersembunyi. Tak lama kemudian, mobil Maman melintas. Endah terus memperhatikannya dengan seksama. Ia pun melihat beberapa penumpang dan seorang perempuan cantik, berambut sebahu, yang tengah duduk di samping suaminya. Endah terdiam. Siapa perempuan itu? Bisa-bisanya ia duduk di sebelah suamiku, sementara di kursi belakang saja masih kosong, gumamnya. Aku harus melabraknya, ucapnya berapi-api. Baru saja 2 langkah berjalan, tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Endah berubah pikiran. Kamu gak boleh ceroboh Endah, siapa tahu dia hanya penumpang biasa yang ingin duduk di depan. Lebih baik aku tunggu Maman kembali, kalau perempuan itu masih ada, berarti apa yang dibilang Lina itu memanglah benar, gumamnya. Endah pun kembali mundur ke tempat asalnya, dan bersembunyi di balik pohon sambil memainkan HP-nya. Sambil perasaan, besok timnas Indonesia main deh, tapi jam berapa ya? Ucap Endah seraya mencari tahu jadwal pertandingan timnas. Sesekali Endah memandang ke arah jalan, takut mobil Maman lolos dari pantauan. Dari kejauhan Endah melihat mobil Maman telah kembali. Ia pun bergegas berlari mendekati pinggir jalan, agar jaraknya lebih dekat, sehingga ia bisa lebih leluasa untuk melabrak suaminya jika terbukti berselingkuh. Mobil pun mulai melaju dan semakin dekat, dan Endah masih melihat perempuan yang tadi. Itu perempuan Koga turun-turun. Kalau memang penumpang pasti akan turun, jangan-jangan Maman memang beneran berselingkuh, gumamnya. Endah pun bergegas berlari ke tengah jalan, untuk menghentikan mobil suaminya. Maman mulai panik ketika tiba-tiba ada orang yang melintas di hadapannya. Astagfirullahaladzim, ucapnya. Ia pun bergegas mengerem mobilnya. Refleks Farida menutup matanya. Awas, Yang, hati-hati. Maman membuang nafas leganya. Hampir saja, gumamnya. Maman dan Farida bergegas turun dari mobil, ia kaget ketika melihat orang hampir ia tabrak, ternyata Endahlah yang menghalangi mobilnya. Maman menarik kasar lengan Endah ke arah pinggir, amarahnya memuncak. Plak. Maman menampar keras, pipi mulus Endah. Apa kamu sudah gila, berdiri di tengah jalan? Untung saja aku berhasil mengerem mobilnya, kalau tidak, kamu bisa tertabrak, bentaknya. Endah terdiam seraya memegangi pipinya yang terasa perih dan panas. Ai menghampiri Lina. Lin, kamu dengar gak sih, di jalan ada ribut-ribut, ada apa ya? Tanyanya. Lina menggeleng. Gak tahu, Bei. Bibi mau lihat kamu mau ikut gak, Lin? Enggak Bei, aku di sini aja takut Hafiza bangun, tolaknya. Ya sudah, Ai pun pergi. Tak lama kemudian, ia kembali menghampiri Lina. Loh, kok Bei Ai balik lagi, pikirnya. Lin, ayo ikut ke jalan Lin, ajaknya seraya ngos-ngosan. Memangnya ada apa Bei? Tanyanya. Suami kamu sedang berantem di jalan. Lina pun mulai panik. Ya sudah ayo Bei kita ke sana, ajaknya. Mereka pun kembali pergi ke jalan. Sudah Bei, kita lihat di sini aja. Ai menoleh, menatap Lina heran. Memangnya kamu gak mau misahin mereka? Bodoh amat, biarkan mereka berantem, sahut Lina santai. Akhirnya Ai pun nurut, ia hanya menyaksikan pertengkaran Maman dan Endah dari kejauhan. Lina tersenyum. Lumayan dapat tontonan gratis, gumamnya. Sebenarnya siapa wanita ini, Yang? Tanya Endah, seraya menunjuk-nunjuk wanita yang berada di sebelah Maman. Farida tak bergeming, ia hanya diam dan menunduk. Jadi selama ini Maman sudah punya istri, gumamnya. Maman menatap Endah dengan tatapan seakan ingin menerkam. Dia pacar aku, kenapa, masalah? Bentaknya. Endah bergegas mendekati Farida. Tiba-tiba saja ia menjambak rambutnya. Farida pun tak mau kalah, ia tak terima rambutnya dijambak begitu saja, ia pun kembali membalasnya, dengan menjambak rambut Endah. Maman mulai panik, ia pun berusaha melerai perkelahian mereka. Hei sudah hentikan, bentaknya. Namun Endah dan Farida tak menghiraukan bentakan Maman. Sementara di seberang sana, Lina sedang bahagia melihat perkelahian mereka bertiga,
Ia jingkrak-jingkrak seraya bersorak dan bertepuk tangan. Ayo terus, jambak yang kencang. Jangan mau kalah sama Endah, teriaknya. Maman menarik paksa Endah. Pergi kamu. Malu-maluin aku aja, bentaknya. Lina tersenyum, saat ini, ia benar-benar merasa puas. Akhirnya rasa sakit hati yang selama ini dideritanya, dialami juga oleh madunya. Allah memang maha adil, gumamnya. Seakan belum puas, Lina pun kembali meneriakinya. Rasain, emang enak diselingkuhin. Angkot, panggil Farida, ia pun memutuskan untuk pulang, setelah kepergian Endah. Maman bergegas mencegahnya. Farida tunggu, biar aku saja yang mengantar kamu pulang. Enggak. Kamu sudah menipuku. Kamu bilang kamu seorang duda, nyatanya kamu sudah punya istri. Mulai sekarang jangan pernah datang dan menggangguku lagi. Aku sudah tidak mau mengenalmu, tegasnya. Jalan Pak, titah Farida. Pak sopir mengangguk, ia pun kembali menjalankan mobilnya. Farida, tunggu, teriak Maman. Farida tak bergeming, ia sama sekali tak mau menoleh Maman. Maman mulai frustasi, ia mengacak rambutnya kasar. Aarg. Ini semua gara-gara Endah. Awas kau Endah, ku bunuh kau, gerutunya. Ia pun kembali ke mobilnya dan kembali mencari penumpang. Sialan, sudah pengen pulang, tapi belum punya uang buat setor. Kalau gak setor bisa-bisa aku dipecat sama si bos. Ini semua gara-gara Endah, kamu yang sudah membuat moodku hancur. Awas aja kau Endah. Kau sudah membuat Farida pergi, dan kau juga sudah mempermalukan aku di depan umum. Tunggu nanti aku pulang, habis kau, kesalnya. Saat ini amarahnya sedang memuncak, rasanya ingin sekali ia menjalankan mobil dengan kebut-kebutan, hanya saja ia harus tetap menahannya. Maman sadar, ia sedang berada di antara para penumpang. Ia harus bisa mengontrol emosinya, agar para penumpang tak kapok naik mobilnya. Setelah dibentak dan diusir Maman, Endah pun bergegas pulang ke kontrakannya. Ia berjalan dengan langkah cepat, sehingga tak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia pun tak menggubris sapaan para tetangganya, Endah tetap fokus berjalan. Tujuannya hanya satu, ingin cepat-cepat melarikan diri dari suaminya. Sesampainya di kontrakan, ia bergegas mengemasi semua pakaiannya. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri menulis surat untuk suaminya. Yang, aku pergi. Hafidz aku titipkan di rumah Bei Jua, sementara Nadia sudah aku jual ke Bu Rumi. Setelah selesai, Endah pun bergegas pergi menuju rumah Bei Jua. Ia pergi seraya menggendong tas di punggungnya. Jua tersenyum ketika melihat kedatangan Endah. Kebetulan aku sudah capek mengasuh dua anaknya sekaligus, gumamnya. Ada apa dengan Endah, kenapa dia tampak murung begitu, gumamnya. Akhirnya Jua memutuskan untuk tak mencari tahu permasalahan yang sedang dialami Endah. Sudah selesai urusannya? Tanya Jua. Sudah Bei, sahutnya singkat. Ia bergegas menggendong Nadia yang saat itu masih berusia 6 bulan. Aku titip Hafidz lagi ya, Bei. Aku tambah lagi deh 100.000, bujuknya. Baiklah, senyum Bei Jua setuju, karena dapat fulus dibayar kontan. Endah tersenyum, ia pun mengeluarkan uang dari dompetnya. Ini uangnya, sama upah yang tadi ya. Ucapnya seraya menyodorkan uang 300.000. Terima kasih ya, jawab Jua seraya tersenyum senang. Ya sudah, kalau begitu aku pergi ya Bei, buru-buru soalnya. Hafidz menoleh, tiba-tiba saja ia menangis ketika melihat ibunya pergi. Mama, panggilnya. Hafidz sudah mengerti ketika ditinggal pergi, ia akan menangis. Mengingat, usianya sudah 2 tahun 5 bulan. Ayo nak kita mimi susu, bujuk Bei Jua. Ia pun bergegas menggendong Hafidz masuk ke dalam rumahnya. Sementara Endah, ia tetap berjalan menuju rumah Bu Rumi, tanpa menghiraukan tangisan anaknya. Rumi sedang berada di luar, ia merasa heran ketika melihat Endah berjalan dengan cepat. Bu, sapa Endah. Iya Endah. Ada apa? Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama ibu. Ya sudah, yuk masuk, kita ngobrol di dalam saja biar enak, ajak Rumi seraya masuk ke dalam rumahnya. Sebentar, ibu mau ngambil cemilan dulu. Jangan Bu, aku buru-buru soalnya, cegah Endah. Memangnya kamu mau kemana?
sampai bawa tas segala? Tanya Rumi heran. Mau pergi jauh? Ibu masih menginginkan Nadia? Tanyanya. Seketika Rumi tersenyum, mendengar penuturan Endah. Mengingat, ia tak mempunyai anak dan sangat menginginkannya. Tentu dong Endah. Kamu mau memberikan anakmu buat ibu? Endah mengangguk. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tanya Rumi penuh heran dan penasaran. Aku minta uang 10 juta, apa ibu sanggup? Tanya Endah. Tentu, asal Nadia selamanya untuk ibu. Endah menyodorkan tangan. Deal. Ucapnya. Rumi pun menyambut tangan Endah. Deal. Sebentar aku ambil buku sama pulpen dulu. Rumi bergegas mengambil buku dan pulpen, seraya menempelkan sebuah materai di atasnya. Silahkan kamu tulis surat pernyataannya. Aku mau mengambil uangnya dulu, ucapnya, seraya berlalu pergi dari hadapan Endah. Tanpa pikir panjang lagi, Endah pun menulis surat pernyataan. Rumi tersenyum ketika Endah telah bertanda tangan di atas materai. Akhirnya aku punya anak juga, gumamnya. Ini uangnya. Ucap Rumi seraya menyodorkannya kepada Endah. Endah menerimanya, ia pun tersenyum ketika memegang uangnya, mengingat ini pertama kalinya ia memegang uang sebanyak itu. Rumi tersenyum, ia pun dengan sigap memangku Nadia, dan bergegas menggendongnya dengan kain jarik pemberian dari Endah. Ya sudah, aku pergi dulu. Gak mau dihitung dulu uangnya? Tanya Rumi. Ah gak usah, aku percaya kok. Ya sudah aku pergi dulu ya, takut keburu ketahuan Maman. Iya, hati-hati di jalan. Iya. Sahut Endah seraya berlalu pergi menuju tempat penyetopan mobil bus. Bersambung.